Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas 12C2. Perkenalkan, nama saya Resya Prisi Adinta. Perkenalkan, nama saya Marlina Wati Suhambing. Perkenalkan, nama saya Dwifa Naura Syarifah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan dengan guru pembimbing Nur Juniati SPD. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu sifat koligatif, alangkah baiknya kita mengetahui apa definisi daripada larutan. Jadi, larutan itu dapat diilustrasikan, misalnya kita memiliki air 100 ml dan gula 10 gram, apabila kita campurkan dan diaduk-aduk, dia akan bersifat homogen. Nah, si air tersebut akan bersifat sebagai pelarut, gula akan bersifat sebagai zat terlarut, dan hasil dari campurannya disebut sebagai larutan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya larutan itu merupakan campuran antara zat terlarut dengan pelarut yang apabila kita campurkan, dia akan bersifat homogen. Homogen ini artinya sifat yang tidak dapat mengidentifikasi keduanya, yaitu mana si pelarutnya dan mana zat terlarutnya. Dan ternyata teman-teman, larutan itu memiliki ciri khas yang disebut sebagai sifat koligatif larutan. Jadi secara sederhananya, sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya, tetapi dipengaruhi oleh jumlah atau banyaknya zat terlarut tersebut. Oke, sekarang mari kita bahas sifat-sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu sendiri terbagi menjadi 4. Apa aja sih keempat itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap, atau dilambangkan dengan simbol delta P. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap pelarut yang timbul oleh zat pelarut pada suhu yang konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan tersebut dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap, atau laju penguapan dan laju pengembunan. Perlu diketahui bahwa semakin besar tekanan uap, maka semakin mudah suatu larutan untuk menguap membentuk uap jenuh. Tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap pelarut yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, konsentrasi zat terlarut atau berbanding terbalik. Yang kedua, gaya tarik-menarik atau berbanding terbalik antara partikel. Yang ketiga, ada suhu dan energi molekul atau berbanding lurus. Hukum Raoult menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan dengan rumus P larutan sama dengan XP kali P0. P larutan dengan keterangan P larutan adalah tekanan uap larutan atau milimol raksa air atau ATM, kemudian XP itu fraksi mol pelarut, kemudian P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Penurunan tekanan uap dapat dirumuskan sebagai rumus yang pertama ada delta P sama dengan P0 dikurang P. Kemudian rumus yang kedua ada delta P sama dengan XT kali P0. Delta P merupakan penurunan tekanan uap, sedangkan XT itu adalah fraksi mol terlarut. Nah, sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Titik didih adalah titik di mana suatu larutan mendidih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Oleh karena itu, semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah pula titik didihnya, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat yang tinggi.
Air sendiri memiliki titik didih yang normal pada 100 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan 760 mm raksa air atau 1 atm. Kenaikan titik didih atau dilambangkan dengan delta TB adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P konstan, yang dapat dirumuskan sebagai delta TB sama dengan TBL dikurang TBP, atau delta TB sama dengan KB dikali M, di mana keterangannya delta TB adalah kenaikan titik didih, TBL titik didih larutan, TBP titik didih pelarut, KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal, kemudian M adalah molalitas larutan itu sendiri. Sifat yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Titik beku adalah titik di mana suatu larutan mulai membeku. Titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Titik beku tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan udara luar seperti titik didih. Air memiliki titik beku normal pada suhu 0 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Penurunan titik beku atau dilambangkan dengan simbol delta TF adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan, atau dapat dirumuskan dengan delta TF sama dengan TFP dikurang TFL, atau delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF itu merupakan penurunan titik beku, TFFL merupakan titik beku larutan, TFFP titik beku pelarut, KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, dan M sama dengan molalitas larutan dan dilambangkan dengan M kecil. Sifat yang terakhir itu ialah tekanan osmotik. Osmotik atau osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni atau hipotonik ke larutannya atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Osmosis menghasilkan dua buah sistem yang sama konsentrasi atau isotonik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis berhenti. Tekanan osmotik larutan dapat dirumuskan dengan dua rumusan. Yang pertama, Pi kali V sama dengan Pi kali P kali T. Yang kedua, Pi sama dengan M kali R kali T. Pada tekanan osmotik, ada istilah yang disebut dengan osmosis balik. Osmosis balik adalah perpindahan pelarut dalam larutannya ke pelarut murninya yang dibatasi membran semi permeabel. Osmosis balik terjadi jika pada permukaan larutan diberi tekanan yang melebihi tekanan osmotik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi larutannya. Jadi, konsentrasi larutan itu adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Konsentrasi larutannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, molaritas yang dilambangkan dengan M besar, dan yang kedua, molalitas yang dilambangkan dengan M kecil, dan yang ketiga, fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai molaritas. Jadi, molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Jadi, molaritas ini dalam bentuk volume ya teman-teman. Untuk rumus dalam molaritas itu, yaitu M sama dengan N per V. M itu adalah molaritas dalam satuan M, N-nya adalah jumlah mol terlarut dalam satuannya mol, dan yang terakhir adalah V, yaitu volume pelarut dalam satuan L. Molaritas larutan itu juga dapat diketahui dari kadar zat terlarutnya, yang dapat dirumuskan sebagai molaritas sama dengan massa jenis larutan dikali persen kadar zat terlarut dikali 10 per massa molarnya. Baik, di sini tersedia contoh soal molaritas, di mana jika larutan CH3COOH 30%, massa memiliki massa jenis 1,04 gram per cm kubik dalam massa molekul relatif 60, maka molaritas larutan CH3COOH tersebut adalah, di sini diketahui massa jenis larutan yaitu 1,04 gram per cm kubik,
persen kadar zat terlarut adalah 30%, dan massa molar atau mR-nya adalah 60. Karena diketahui kadar zat terlarutnya, maka kita menggunakan rumus massa jenis larutan dikali persen kadar zat terlarut dikali massa molar atau mR-nya. Jadi, 1,04 dikali 30 dikali 10 per 60. 10 tersebut merupakan ketetapan rumus kadar zat terlarut. Jadi, 312 dibagi 60 adalah 5,2 molaritas. Molaritas atau M kecil adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Nah, karena molaritas dengan simbol M kecil memiliki rumus P sama dengan mol per P dalam satuan kilogram, di mana M sama dengan molalitas dan N adalah mol, yaitu gram atau massa per massa, molekul relatif atau MR, dan P adalah jumlah pelarut dalam satuan kilogram. Nah, dari rumus di atas bisa menyelesaikan permasalahan berikut nih teman-teman. Tentukan molalitas dari 6 gram urea dengan MR sama dengan 60 dalam 2 kg air. Kita bisa memakai rumus tadi. M sama dengan mol per P sama dengan gram per MR dikali 1000 yang merupakan ketetapan per P dalam gram. Di mana gram sama dengan 6 dan MR sama dengan 60 dikali 1000 per 2000 gram. Nah, 2000 gram ini diambil dari 2 kg dari soal ya teman-teman. Nah, ini bisa dicoret agar memudahkan, coret, dan ini bisa dicoret juga. Lalu hasilnya sama dengan 0,05 M atau molaritas. Yang ketiga ialah fraksi mol. Fraksi mol sendiri dapat didefinisikan sebagai perbandingan jumlah mol suatu zat dengan jumlah mol total dalam campuran. Sebagai catatan, perlu diingat bahwa nilai fraksi mol itu hanya berentang dari 0 sampai 1, tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah pula lebih dari 1. Nah, artinya ketika kita menghitung fraksi mol dan ternyata hasilnya lebih dari 1, maka perhitungannya salah. Juga, apabila kita menghitung fraksi mol dan hasilnya menjadi negatif, maka perhitungan kita juga keliru. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Maka, apabila fraksi mol larutan, maka fraksi mol larutan juga terdiri dari fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat terlarut. Oke, sekarang mari kita membahas cara perhitungan fraksi mol. Jadi, cara matematis menghitung fraksi mol dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rumus fraksi mol zat terlarut yaitu XT sama dengan NT per NT tambah NP. Yang kedua, fraksi mol zat terlarut XP ditambah XP sama dengan NP per NP ditambah NT. Nah, jadi jika pada soal yang ditanya tentang fraksi mol zat terlarut, maka kita memakai rumus yang pertama. Namun, jika ditanya fraksi mol zat pelarut, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua. Nah, di sini saya memiliki contoh soal tentang fraksi mol. Mari kita bahas bersama. Jadi, sebanyak 90 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 153 gram air dengan MR18. Nilai fraksi mol urea adalah... Nah, sebelum kita menyelesaikan persoalan tersebut, mari kita lihat diketahuinya. Yang diketahui dari soal yaitu yang pertama gram urea sebesar 90 gram dengan MR60. Kemudian gram air sebesar 153 gram dengan MR18. Nah, yang ditanya ialah fraksi mol urea. Gimana sih cara menentukan fraksi mol urea? Nah, rumus untuk mencarinya yaitu fraksi urea sama dengan mol urea per mol urea ditambah mol air atau mol total ya teman-teman. Nah, mari kita cari terlebih dahulu mol ureanya. Untuk mencari mol urea, kita bisa menggunakan rumus mol sama dengan gram per mr, yang mana gram urea yaitu 90 dan mr-nya 60. Jadi 90 per 60 atau 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 mol. Nah, kemudian kita mencari mol air dengan rumus yang sama, yaitu gram air, yaitu 153 gram per mr,
nya yaitu 18, jadi 153 dibagi 18 sama dengan 8,5 mol. Nah, karena sekarang kita sudah mengetahui mol dari setiap larutan, mari kita menentukan fraksi mol si ureanya. Jadi, dapat dirumuskan dengan fraksi mol urea sama dengan 1,5 per 1,5 ditambah 8,5. Jadi, 1,5 per 10 atau dibagi 10 yang mana hasilnya 0,15. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik dan merupakan senyawa dengan ikatan kovalen polar atau ionik. Menurut teori ion Arrhenius, larutan elektrolit adalah zat yang mengandung atau dapat terion. Contohnya, larutan magnesium klorida. Larutan elektrolit sangat berkaitan dengan ionisasi. Namun, apa sih itu ionisasi? Ionisasi adalah proses terurainya suatu larutan menjadi molekul-molekul ion pembentuknya. Derajat ionisasi juga adalah derajat yang menunjukkan tingkat kesempurnaan ionisasi. Sifat larutan elektrolit yang pertama dapat mengantarkan listrik, yang kedua memiliki derajat ionisasi yang berkisar 0 kurang dari alfa 1, yang ketiga dapat menyalakan lampu atau menghasilkan gelembung pada elektroda karena dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik. Kenapa sih larutan elektrolit dapat mengantarkan listrik? Nah, karena pada senyawa ionik, larutan terion menjadi ion-ion bermuatan listrik yang bergerak bebas mengantarkan listrik. Yang kedua alasannya, pada senyawa kovalen polar, larutan terion akibat gaya tarik antar molekul yang memutuskan ikatan atau molekul. Apa saja sih perbedaan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Nah, elektrolit kuat ini berupa asam kuat atau basa kuat atau juga garam dari asam basa kuat. Molaritasnya besar, jumlah ion banyak, derajat ionisasi alfa sama dengan 1, lalu nyala lampu terang, dan banyak terbentuk gelembung. Nah, kalau elektrolit lemah, selain elektrolit kuat, molaritasnya kecil, jumlah ionnya sedikit, lalu derajat ionisasinya juga 0 kurang dari alfa 1. Dan nyala lampunya redup atau mati, dan hanya sedikit terbentuk gelembung. Baiklah teman-teman, setelah penjelasan tersebut, mari kita bahas bersama contoh soalnya. Di sini, saya memiliki sebuah contoh soal yang berbunyi, untuk menghasilkan larutan yang membeku pada suhu minus 0,372 derajat Celcius, maka ke dalam 400 gram air harus ditambahkan kristal NaCl sebanyak. Nah, dari soal juga diketahui Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius, ArNa 23 dan ArCl 35,5. Untuk penyelesaiannya, mari kita buat terlebih dahulu diketahuinya. Yang mana dari soal diketahui TF atau titik beku yaitu minus 0,372 derajat Celcius. Nah, karena di sini pelarutnya adalah air, maka delta TF-nya yaitu sama, namun dihilangkan minnya, maka menjadi 0,372 derajat Celcius. Kemudian diketahui gram air atau gram pelarutnya, yaitu sebesar 400 gram. Nah, yang ditanya adalah gram terlarutnya. Karena di sini NaCl itu adalah elektrolit kuat, maka Na plus ditambah Cl min. Karena ini elektrolit kuat juga, maka I-nya sama dengan jumlah ion, sama dengan 2. Kemudian diketahui juga Kf-nya sama dengan 1,86. Karena diketahui Ar, kita bisa mencari Mr-nya, yaitu Mr sama dengan 23 ditambah 35,5 sama dengan 58,5. Nah, kemudian kita bisa mulai mencarinya, yaitu dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan Kf dikali M dikali I. Kemudian, delta TF sama dengan Kf dikali gram per Mr dikali 1000 per gram dikali I. Menjadi 0,372 sama dengan 1,86 dikali gram, karena di sini yang ditanya adalah gram, per 58,5 dikali 1000 per 400 dikali 2. Nah, 400 dibagi 2 itu 200, dan 1000 dibagi 200 itu 5. Nah, GR-nya kita pindahkan jadi GR sama dengan
0,372 dikali 58,5 per 1,86 dikali 5, yang mana hasilnya 22,43 gram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan ini tidak mampu menghantarkan arus listrik karena pada saat berupa larutan tidak ada ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Adapun jenis ikatan yang dimiliki oleh larutan non-elektrolit adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Ketika berada dalam larutan, senyawa kovalen tidak mengalami ionisasi sehingga tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula, larutan urea, dan alkohol. Jadi contoh larutan non-elektrolit ini termasuk larutan ke dalam kovalen nonpolar karena tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Sifat larutan non-elektrolit. Yang pertama, tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Dan yang kedua, memiliki derajat ionisasi A sama dengan 0 atau tidak terion. Dan yang ketiga, tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelombang pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Baiklah, di sini saya ada contoh soal mengenai titik beku larutan non-elektrolit, di mana sebanyak 45 gram glukosa dan memiliki Mr 180 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M, larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu. Dari contoh soal ini, diketahui GR-nya yaitu 45 gram, MR-nya yaitu 180, GRP-nya yaitu 500 gram, serta KF-nya 1,86 derajat Celcius per M. Maka, delta TF sama dengan KF dikali GR per MR dikali 1000 per GRP. Sehingga 1,86 dikali 45 per 180 dikali 1000 per 500. Kita kecilkan angkanya 1000 dan 500 sama-sama dibagi 2, sehingga 1000 menjadi 2 dan 500-nya habis. Lalu 180 kita bagi dengan 2, sisa dari pembagian tadi, sehingga menjadi 90. Maka 90 dan 45 sama-sama dibagi 45, sehingga 45 habis dan 90 tersisa 2. Sehingga delta TF-nya yaitu 1,86 dibagi 2, yaitu 0,93 derajat Celcius. Do you want to know?